semua rangkaian di kami, rangkaian kereta api itu selalu dalam kondisi steril. Sekedar informasi, jadi kereta itu begitu dia datang di stasiun, mereka akan membersihkan kereta itu interior dan eksterior. Itu kita bersihkan, kita mandikan, kita sterilisasi. Dan dalam perjalanan pun 30 menit sekali petugas kami akan membersihkan semua interiornya. Jadi tidak perlu khawatir, petugas kami sudah divaksin semua, untuk di lapangan sudah divaksin semua, insya Allah kondisinya sehat. Petugas kami juga secara berkala melakukan rapid antigen. Tentunya dengan harapan perjalanan itu bisa menjadi perjalanan yang sehat untuk kita semua. Nah, itu dia jaminan dari PT KAI ya yang begitu luar biasa. Ini udah mirip kayak di hotel-hotel tuh, udah tahu-tahu begitu sebelum masuk ke kamar udah di-seal dulu, kamarnya udah dibersihin segala macamnya. Jadi ketika kita naik ke gerbong itu udah otomatis dalam kondisi steril ya. Oke, luar biasa. Jadi perlu kerjasama kan dengan Trijaya. Ingat ya, kalau misalnya dari kru, dari tim PT KAI mereka sudah mempersiapkan begitu sedemikian rupanya dari mulai fasilitas, persiapan diri dengan vaksin dan lain sebagainya. Kalau andanya masih abai, si maskernya aja nggak dipakai gitu ya, atau tadi ada saran juga untuk menggunakan lengan panjang, ya itu kalau saya bilang sih demi kebaikan ya ngikut aja kali ya. Terkait video viral ya, memang kebetulan itu kejadiannya beberapa minggu yang lalu, minggu kemarin kalau tidak salah hari Minggu ya. Kebetulan pada saat itu saya menerima video dari salah satu teman media yang menginformasikan ada petugas yang membuang sampah dari atas jembatan Cisokan ke bantaran sungai. Ya, memang kejadian itu memang betul adanya. Betul adanya bahwa memang iya ada petugas dari petugas kebersihan jalan dan rel yang kebetulan petugas tersebut berasal dari pihak ketiga yang dipekerjakan di PT Kereta Api untuk melakukan pembersihan jalan rel. Pada saat itu sebetulnya protapnya adalah semua petugas yang melakukan pembersihan jalan rel dan sekitarnya dari sampah itu mereka seharusnya memasukkan sampah itu ke dalam karung. Kemudian karung itu dibawa ke tempat pembuangan sampah. Nah, pada saat itu petugas tersebut rupanya karungnya tertinggal. Jadi mereka berinisiatif untuk membuang dari atas jembatan Cisokan. Dan memang pembuangan sampah itu tidak ke dalam aliran sungai. Artinya bahwa sampah itu dibuang ke bantaran sungainya dan memang jauh dari aliran sungai. Tapi apapun itu, kami sudah menegur kepada petugas tersebut dan kepada perusahaan yang mempekerjakannya agar tidak lagi melakukan kegiatan seperti itu, dan mereka sudah membuat surat pernyataan bahwa memang mereka berjanji untuk tidak mengulangi perbuatan tersebut dan akan dikenakan sanksi apabila terjadi pengulangan kegiatan tersebut. Yang jelas pastikan kondisi tubuh sehat. Pada saat pengecekan pastikan nanti akan dilakukan pengecekan suhu di bawah 37,3 yang kita izinkan. Nah, terus disarankan menggunakan lengan panjang. Kami sarankan itu. Nah, untuk kalau untuk seandainya nggak ada masker kan kami sudah mempersiapkan untuk lahir dikit ya Pak ya. Jadi mungkin itu saja. Oke, baik ya. Jadi memang selain masker ada persiapan-persiapan lain yang harus dilakukan. Untuk kereta api Batu Raden sendiri memang kereta api itu berhenti di beberapa stasiun. Untuk wilayah Cirebon, jadi kereta itu berhenti di stasiun Jatibarang, di Cirebon. Kemudian juga berhenti di Prupuk, di wilayah Purwokertanya ada Prupuk, ada Bumi Ayu, dan terakhir di Purwokerto. Nah ini untuk yang perbedaan eksekutif dan bisnis mungkin Pak Budi bisa menjelaskan lebih lanjut? Kalau untuk perbedaannya di eksekutif dan bisnis itu pada seatnya Pak. Nah, kalau untuk seatnya di bisnis kan jadi satu tuh Pak. Jadi masih tidak ada hampir seperti di kelas ekonomi yang ekonomi lama. Nah, itu masih jadi satu. Tapi untuk yang di eksekutif kita sudah ada reclining seat. Nah, sudah ada sandaran kaki juga, footrest. Dan juga itu ada terbagi menjadi dua. Jadi kursinya seperti single seat lah ya, satu-satu ya. Betul, seperti itu. Jadi kalau yang mau akrab-akraban biasanya di bisnis. Karena satu kursi buat berdua. Satu lagi barangkali kalau eksekutif itu kapasitasnya 50. Sementara yang bisnis kapasitasnya 60. Tapi di kondisi sekarang ini
70%-nya 70%-nya ya. dari situ. Oke, jadi kalau di bisnis pun ya masih nyaman-nyaman aja ya. Betul. Iya, betul. Dua-duanya tentunya air conditioner. Iya. Semuanya air conditioner. Semuanya. Semua rangkaian Kita kereta kita semua. air conditioner. Oke. Dan sudah bisa download di Play Store, Pak. Ada di Play Store. Ada di Play Store untuk KAI Akses itu. Oke, jadi tinggal buka Play Store. Play Store, download KAI Akses, lakukan registrasi. Mhm. Ya, yang jelas wajib identitas sama yang digunakan. Oke. Jadi semudah itu sekarang ini dengan hanya sentuhan jari, Anda tidak perlu melakukan pembelian tiket yang konvensional, harus datang ke stasiun dan lain sebagainya. Ketika ada reschedule ataupun pembatalan, itu kan bisa dilakukan semuanya di. Ya, kalau terkait dengan inovasi, PT Kereta Api tentunya setiap saat berupaya memberikan pelayanan yang lebih baik dari mereka. Kita sama-sama tahu saat ini yang terbaru adalah kita menyediakan layanan kereta api Batu Raden dan Nusa Tenggini untuk PT Kereta Api. Nah, layanan itu merupakan salah satu jawaban dari kebutuhan pengguna jasa kereta api. Nah, kedepannya tentunya selalu akan ada pembaharuan. Salah satu yang sekarang kita sedang garap tentunya adalah update seperti tadi Pak Budi sampaikan, adanya upgrade di KAI Akses yang kami miliki. Seperti sebelumnya KAI Akses sebetulnya awal mulanya hanya untuk pembelian saja. Kemudian tim kami melakukan upgrade jadi bisa melakukan pembatalan, reschedule, bahkan bisa pesan taksi dan segala macam dari KAI Akses itu. Jadi setiap saat kami akan berupaya memberikan peningkatan pelayanan dan inovasi. Tentunya salah satu yang kami harapkan adalah masukan, saran dan kritik dari semua pengguna jasa. Melalui masukan tersebut kami bisa meningkatkan dan melakukan inovasi lebih baik ke depannya. Seperti itu. Kalau KAI 121 bisa KAI 121 atau juga bisa langsung DM saya juga boleh. Wah, di Silakan, betul, di Instagram boleh atau melalui nomor telepon juga silakan. Akunnya boleh dong, Pak Gus di Ya, Instagram saya akunnya Kuswardoyo aja. Kuswardoyo aja pakai H. Enggak. Kuswardoyo aja. Aja ya. Betul, atau kalau memang malas-malas buka medsos, telepon saya juga boleh. Boleh di-on-air-kan teleponnya? Boleh, ya nomor telepon saya 081 2525 71 645. Saya Kuswardoyo, manajer humas PT Kereta Api daerah operasi 2 Bandung. Tapi tentunya siapa saja yang telepon saya, mohon maaf, bukan sombong. Apabila kemudian ternyata teleponnya tidak saya jawab karena memang tidak ada namanya di phonebook saya, karena mohon maaf intensitas yang masuk ke telepon saya cukup banyak. Jadi kalau yang tidak ada namanya biasanya saya tunda dulu, nanti baru saya jawab kemudian. Jadi lebih baik apabila sebelumnya WA saya dulu, jadi biar nanti lebih mudah untuk berhubungannya. Dan closing remark dari perbincangan kita sekaligus juga pengingat kepada masyarakat ya terkait dengan kereta api Batu Raden Express ini, silakan. Ya, kepada semua pengguna jasa kereta api dan semua pendengar Trijaya, kami informasikan bahwa mulai nanti tanggal 25, tanggal 27, tanggal 2 dan tanggal 4 akan berjalan kereta api relasi baru Batu Raden Express dari Bandung menuju Purwokerto melalui lintas utara. Tentunya kereta api ini saat ini berjalan hanya pada hari Jumat dan hari Minggu untuk memenuhi kebutuhan semua pengguna jasa kereta api yang hendak melakukan perjalanan ke Purwokerto dengan alternatif perjalanan yang baru melalui lintas utara. Namun sekali lagi kami ingatkan bahwa dalam perjalanan kereta api ada berbagai aturan yang harus dipenuhi. Salah satunya adalah bahwa semua pengguna jasa kereta api diwajibkan melakukan tes rapid antigen atau GINOS dan atau juga tes PCR di tempat lain dengan hasil negatif. Kenapa kami melakukan itu? Tentunya kita semua berharap dan kita semua ingin agar perjalanan kereta api ini bisa menjadi perjalanan yang aman, nyaman, dan sehat untuk kita semua. Dan itu bisa kita lakukan bersama-sama dengan menjaga kesehatan diri kita sendiri dan menjaga kesehatan lingkungan sekitar kita. Pastikan protokol kesehatan tetap dilaksanakan dengan baik. Terima kasih. Oke, Pak Budi mungkin ada tambahan, silakan. Sama kepada pendengar Trijaya, ya, kami menyampaikan yang jelas pesanlah atau belilah tiket dengan KAI Akses. Di KAI Akses banyak sekali, bisa reschedule, bisa pembatalan, semua hanya dengan kita tetap di rumah. Stay safe at home. Oke, baik. Terima kasih Pak Kus, terima kasih Pak Budi.
Mudah-mudahan ini menjadi satu pilihan alternatif untuk moda transportasi menuju Cirebon dan Purwokerto. Dan nanti ketika awal keberangkatan tanggal 25, animo masyarakat juga tinggi ya, mudah-mudahan ya. Baik, pendengar Trija, itu tadi perbincangan kami bersama dengan PT KAI Daup 2 Bandung, bersama dengan manajer Humas KAI Daup 2, Bapak Kuswardoyo dan juga Bapak Budi dari bagian angkutan penumpang. Mudah-mudahan yang disampaikan tadi bisa Anda terima tentunya ya, terkait juga dengan tadi relasi baru Cirebon dan Purwokerto bisa Anda manfaatkan sebaik mungkin kalau memang Anda ada urusan ke dua daerah tersebut ya. Sekali lagi, pilihan menggunakan moda transportasi kereta api saya rasa juga merupakan pilihan yang tepat untuk Anda ya, karena memang nyaman, aman, dan tentunya juga ketepatan waktu ya, kepastian waktu maksud saya, kepastian waktu yang ditawarkan oleh kereta api. Ayo naik kereta. Baik, terima kasih sekali, terima kasih untuk yang sudah bergabung dan juga menyampaikan pertanyaan di WhatsApp kami 0811913913. Seperti Pak Budi sampaikan tadi, tetap sehat dan tetap di rumah saja sekarang ini. Baik, terima kasih. Sampai jumpa. Saya Fajar Bela Subrata dan tim yang bertugas, Edi Wahyudi dan Kemal. Kami semua pamit. Tetap bersama kami di 91.3 MNC Trijaya FM Bandung.